Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Allah. Di cerita ini, aku akan membagikan kisah Elsa. Seorang anak kecil yang pernah dipermalukan karena tas murah, tapi kelak membuktikan mimpinya jadi pengusaha tas sukses dan bijaksana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Hujan turun pelan di atap seng rumah Elsa sore itu. Tetesannya menimpa genteng yang sudah mulai bocor di beberapa sudut. Elsa, gadis kecil kelas 3 sekolah dasar, duduk meringkuk di pinggir ranjang. Tangannya memegang erat selembar kertas berwarna merah muda yang ujungnya sudah agak lecek. Itulah undangan ulang tahun Rani, teman sekelasnya yang paling terkenal. Semua anak di sekolah selalu iri pada Rani. Gaunnya selalu baru. Sepatunya mengkilap. Dan tiap ulang tahun, kabarnya Rani membagi-bagikan hadiah mahal pada semua teman. Elsa menatap undangan itu lagi. Bibirnya membentuk senyum tipis meski bajunya basah karena tempias air dari lubang atap. Ia membayangkan dirinya berdiri di rumah Rani, makan kue manis, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Dan yang paling membahagiakan, membawa pulang tas baru sama persis seperti tas-tas milik anak kaya di kelasnya. Ibunya memanggil dari dapur. Elsa buru-buru menyimpan undangan itu di bawah bantal. Ia takut undangan itu basah kalau kena rembesan air hujan. Sambil mengaduk panci sayur bening, ibu Elsa menoleh pelan. "Elsa, nanti kalau di rumah Rani jangan malu-malu ya. Makan yang banyak." Elsa mengangguk. Dalam hatinya, ia hanya ingin satu hal. Tas baru. Tas cantik berwarna cerah. Bukan tas kain lusuh yang tiap pagi ia bawa ke sekolah dengan resleting rusak. Di luar rumah, hujan makin deras. Langit berubah kelabu. Elsa menempelkan keningnya ke jendela kayu yang catnya sudah terkelupas. Dari celah kaca, ia membayangkan rumah Rani. Gerbang besar. Lampu terang. Anak-anak berlari membawa balon warna-warni. Perlahan, di sudut hatinya, muncul rasa takut. Bagaimana kalau nanti di sana dia tidak cocok? Bagaimana kalau ada yang menertawakan bajunya yang sudah memudar warnanya? Namun Elsa menepis rasa takut itu. Ia menepuk pipinya sendiri pelan. Mulutnya komat-kamit. Allah, semoga aku juga dapat tas baru seperti yang lain. Petir menyambar sesaat. Elsa terkesiap mundur. Detak jantungnya berpacu cepat. Tapi kali ini bukan karena petir, melainkan karena suara motornya ayah terdengar di depan rumah. Ayah masuk dengan jas hujan plastik menetes air. Di tangannya ada sekantong nasi bungkus yang sengaja dibelikan untuk Elsa agar perutnya kenyang sebelum berangkat ke pesta. Elsa menatap ayahnya sambil tersenyum lebar. "Ayah, Elsa dapat undangan pesta ulang tahun Rani. Nanti Elsa dapat tas baru kan?" "Ayah." Ayahnya mengangguk pelan. Meski sorot matanya redup. Dalam hati, ayah tahu, Rani anak orang kaya. Hadiahnya pasti mahal. Tapi ia juga tahu betul betapa polos dan besarnya harapan Elsa. Setelah makan, Elsa memakai baju terbaiknya. Gaun bunga-bunga warna hijau mint. Satu-satunya yang masih muat di tubuhnya. Rambutnya disisir rapi. Ibu membetulkan pita kecil di rambut Elsa sambil menahan perih di dada. Anak sekecil itu sudah tahu rasanya ingin dihargai sama seperti teman-temannya. Saat Elsa keluar rumah, hujan masih gerimis. Ayah mengantar dengan motor tua. Baju Elsa terlindung jas hujan, tapi di dadanya harapan itu tetap hangat. Di depan gerbang rumah Rani, Elsa menatap kagum. Lampu taman berkelap-kelip. Balon warna-warni terikat di pagar besi. Terdengar musik ceria bercampur suara tawa anak-anak. Ayah menepuk bahu Elsa pelan. "Masuklah, Nak. Ayah tunggu di warung depan." Elsa mengangguk pelan, menatap ayahnya. Dalam hati ia berjanji, akan membawa pulang tas baru dan cerita bahagia. Begitu kakinya melangkah masuk, Elsa belum tahu. Di balik semua lampu pesta, ada sesuatu yang akan membuat hatinya pecah malam itu. Langkah kecil Elsa menapaki jalan setapak menuju teras rumah Rani. Gaun hijaunya menempel di kaki karena masih agak basah. Dari jauh,
Ia melihat anak-anak sekelasnya berlarian sambil memegang balon dan topi ulang tahun berwarna perak. Di ruang tamu luas, lampu gantung kristal berkilau menambah megah suasana. Meja penuh kue coklat, permen warna-warni, dan minuman kaleng yang disusun rapi. Musik anak-anak terdengar ceria, membuat Elsa semakin gugup. Rani berdiri di tengah kerumunan. Gaun putihnya berenda penuh manik-manik. Rambutnya disanggul dengan pita emas. Wajahnya sumringah karena semua orang menatapnya dengan iri dan kagum. Elsa berdiri di sudut pintu. Sepatu lusuhnya basah menempel di karpet mahal. Beberapa teman menatapnya cepat lalu kembali tertawa dengan teman lain. Elsa menelan ludah, meremas ujung gaunnya. Ia mencoba tersenyum, walau hatinya sesak. Tiba-tiba Rani melihatnya. Wajah Rani langsung berubah sejenak. Namun cepat sekali ia pasang senyum manis. Dengan suara lantang, Rani berteriak, "Elsa, sini dong. Kamu kan temanku juga." Elsa melangkah pelan. Ia ragu. Beberapa anak berbisik menahan tawa. Ada yang melirik sepatu Elsa. Ada yang mencubit temannya sambil menunjuk rambut Elsa yang basah di ujung. Rani menggandeng tangan Elsa, menariknya ke depan meja kue ulang tahun yang besar. Semua mata tertuju pada mereka berdua. "Teman-teman, ayo baris. Rani mau kasih hadiah untuk kalian semua." Suara tepuk tangan menggema. Anak-anak berbaris satu-satu. Dari kotak besar di samping Rani, Tante Maya, Ibu Rani, mengeluarkan satu persatu tas berwarna merah, biru, dan ungu. Semua tas tampak mahal, berlogo terkenal. Beberapa anak langsung memeluk tas itu sambil melompat kegirangan. Elsa berdiri di belakang antrian. Ia meremas-remas jari tangannya sendiri. Setiap satu tas dibagikan, matanya berkaca-kaca. Dalam pikirannya, sudah terbayang bagaimana ia akan membawa tas baru itu ke sekolah besok. Teman-temannya pasti akan berhenti mengejeknya. Sampai akhirnya, hanya tinggal Elsa yang belum mendapat hadiah. Semua anak lain sudah memamerkan tas mereka sambil saling membandingkan warna dan ukuran. Rani menoleh ke Tante Maya. Tante Maya mengangguk pelan, kemudian membisikkan sesuatu ke telinga Rani. Rani tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan. Elsa tak mendengar apa-apa. Ia hanya menatap dengan mata penuh harap. Lalu Rani mengambil kantong kresek hitam dari bawah meja kue. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu disodorkan ke Elsa. "Ini untuk kamu, Elsa." "Hehe." Elsa menerima kantong kresek itu. Tangannya gemetar. Suara detak jantungnya berdetak lebih keras daripada suara musik di ruangan itu. Beberapa anak menahan tawa. Sebagian lagi pura-pura membelakangi tapi bahunya bergerak karena menahan geli. Elsa membuka kantong itu perlahan. Di dalamnya ada tas polos. Kainnya tipis. Warnanya pudar coklat tua. Tidak ada logo apapun. Tidak ada resleting tambahan. Jelas sekali bukan tas mahal. Elsa menahan napas. Pipinya memanas. Mulutnya ingin bertanya. Tapi lidahnya keluh. Ia memeluk tas murah itu pelan. Mencoba menutupi rasa malu yang menyesakkan dada. Rani menepuk bahu Elsa dengan senyum mengejek. "Bagus kan? Sama kok. Tas juga." Suara tawa kecil meledak di sudut ruangan. Elsa merasa kepalanya berputar. Di sela kebisingan pesta, ia seperti sendirian. Di matanya, balon warna-warni, kue lezat, dan lagu ceria mendadak jadi buram. Sambil menunduk Elsa mendekati Tante Maya ibunya Rani dan bertanya, "Tante, bolehkah saya mendapatkan tas sama seperti yang lain?" Tante Maya mendekat, membungkuk sedikit, berbisik pelan di telinga Elsa. Suaranya halus, tapi menusuk. "Elsa, tas itu tidak cocok dengan gaya kamu. Tas yang ini cocoknya buat kamu. Murah, nggak repot." Tubuh Elsa kaku. Matanya panas. Tapi air matanya tertahan. Ia membungkuk kecil, mencoba menahan getar bibirnya. "Terima kasih, Tante. Terima kasih, Rani." Di dalam kantong kresek hitam, tas murah itu menertawakan mimpinya dalam diam. Elsa berjalan keluar dari rumah Rani sambil menunduk. Suara tawa anak-anak masih terdengar di belakangnya,
bercampur musik ulang tahun yang kini terasa lebih keras daripada detak jantungnya sendiri. Tangannya menggenggam erat kantong kresek hitam berisi tas murah. Di dalam tas itu, harapannya terkubur bersama rasa malu yang menempel di pipi yang basah. Hujan masih gerimis. Lampu taman di depan rumah Rani memantulkan cahaya di genangan air. Elsa berdiri sebentar di bawah pohon mangga di pinggir pagar, berusaha meredakan tangisnya. Matanya berkaca-kaca menatap tas murahan di tangannya. Ayah Elsa yang sejak tadi menunggu di warung seberang, berlari kecil menghampiri. Melihat wajah anaknya yang sembab, ayah langsung paham. Tak banyak kata yang terucap. Ayah meraih tas plastik itu, menatapnya, lalu menghela napas panjang. Elsa, tidak apa-apa ya. Ayah minta maaf ya. Nak. Elsa menggeleng pelan. Bibirnya bergetar. Suara di tenggorokannya tersangkut air mata. Bukan salah ayah. Elsa cuma mau tas baru. Sama kayak teman-teman. Biar nggak diejek lagi di sekolah. Ayah memeluk Elsa erat di bawah hujan tipis. Di balik jaketnya yang basah, dada ayah bergetar menahan amarah dan sedih. Ia ingin memaki Rani dan ibunya. Tapi di hadapan Elsa, ia hanya bisa jadi bahu yang kuat agar Elsa tidak runtuh. Perjalanan pulang di atas motor tua terasa lama. Elsa memeluk tas plastik itu erat-erat. Di dalam pikirannya berputar kenangan pesta tadi. Suara tawa Rani. Bisik Tante Maya. Pandangan teman-temannya yang mengasihani sambil menahan tawa. Semuanya membuat hatinya perih. Sampai di rumah, Ibu Elsa sudah menunggu di ambang pintu. Melihat wajah Elsa, ibu tahu sesuatu telah pecah di hati anak gadisnya. Elsa berlari memeluk ibunya. Tangisnya pecah di bahu ibu. Elsa nggak dapat tas bagus, Bu. Elsa dikasih tas pasar malam sama Rani. Yang lain dapat tas bagus. Ibu membelai rambut Elsa pelan. Air mata ibu jatuh diam-diam, menetes di ubun-ubun Elsa yang masih terisak. Malam itu, rumah kecil mereka seolah menelan suara hujan dan tangis jadi satu. Setelah Elsa tertidur di pangkuan ibu, ayah duduk di sudut ranjang menatap tas murah di dalam kantong kresek hitam. Tangannya gemetar memegangnya, seolah ingin membakarnya, atau membuangnya ke sungai. Tapi di dalam tas murah itu, ada harga diri Elsa, meski sudah tercabik. Esok paginya, Elsa terbangun lebih cepat. Di bawah bantalnya, tas murah itu masih tersimpan. Ia menariknya keluar, menatapnya lama sekali. Tangan kecilnya meraba kain tipis yang mudah robek. Matanya menatap keluar jendela, ke arah langit yang masih mendung. Dalam hati kecilnya, Elsa bersumpah. Tangannya mengepal, menahan gejolak yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Suatu hari, Elsa akan punya tas sendiri. Bukan tas murahan. Bukan tas belas kasihan. Tapi tas yang ia buat dengan tangannya sendiri. Tas yang bisa membuat anak-anak seperti dirinya merasa berharga. Hari itu, hujan turun lagi di atas atap seng rumah Elsa. Tapi di dada Elsa, hujan itu tak lagi membuatnya basah. Di sana, sudah tumbuh api kecil. Api yang kelak membakar rasa malu jadi kekuatan. Tahun demi tahun berganti. Hujan di atap rumah Elsa selalu jadi saksi bisu langkah kecilnya menapaki hidup yang keras. Ia tumbuh jadi remaja yang pendiam tapi cerdas. Bekas luka dari pesta ulang tahun Rani tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali melihat anak-anak kaya berlalu dengan tas-tas mahal, Elsa teringat kantong kresek hitam di tangannya malam itu. Di sekolah menengah pertama, Elsa belajar lebih giat daripada siapapun. Ia mengumpulkan setiap lembar kertas bekas, menggambar pola-pola tas di sela-sela waktu istirahat. Di buku catatan matematikanya, coretan rumus bercampur dengan sketsa resleting, jahitan, dan kantong kecil. Setiap pulang sekolah, Elsa membantu ibunya menjahit di sudut rumah. Dari kain perca sisa pesanan tetangga, Elsa diam-diam belajar menyatukan potongan kain. 1-2 kali tangannya tertusuk jarum, tetapi rasa perih itu tidak sebanding dengan kenangan tas pasar malam yang masih menusuk di dadanya. Ayah dan ibu sering melihat Elsa terkantuk di depan mesin jahit tua. Kadang ayah menepuk pundaknya pelan, membawakan segelas teh manis agar Elsa tetap kuat. Ibu hanya bisa membisikkan doa,
berharap kelak Allah membuka jalan bagi mimpi putri kecil mereka. Ketika teman-teman sebayanya sibuk bermain di warung internet atau nongkrong di pinggir jalan, Elsa lebih memilih duduk di lantai ruang tamu, membongkar tas-tas lama, membelahnya, lalu mencoba menjahitnya kembali. Setiap jahitan yang rapi membuatnya merasa lebih dekat pada mimpi masa kecilnya. Suatu sore, hujan turun deras. Angin kencang menggoyangkan genteng yang rapuh. Elsa duduk di depan mesin jahitnya. Bibirnya bergetar membaca potongan kertas bergambar tas idamannya. Di sampingnya, ayah duduk menatap Elsa dengan sorot mata yang penuh rasa bangga. "Elsa, kalau lelah, istirahat dulu. Mata kamu merah." Elsa menoleh, tersenyum tipis. Tangannya tetap sibuk merapikan benang. "Ayah, Elsa nggak mau tidur sebelum tas Elsa jadi. Kalau sudah jadi, Elsa mau kasih lihat ayah sama ibu. Ini tas buatan Elsa sendiri." Ayah hanya mengangguk. Di balik senyum kecilnya, dada ayah bergetar. Ia ingat malam pesta ulang tahun Rani bertahun-tahun lalu. Ia ingat betul bagaimana Elsa memeluk tas pasar malam itu sambil menangis. Dan sekarang, di hadapannya, gadis kecilnya sedang menjahit mimpi dengan jarum dan benang. Malam semakin larut. Hujan belum reda. Tapi di dalam rumah kecil itu, Elsa berhasil menyelesaikan tas pertamanya. Sebuah tas sederhana, jahitannya belum rapi, tapi di mata Elsa, tas itu lebih indah dari tas-tas mahal di toko. Elsa memeluk tas itu ke dada. Matanya basah. Ia teringat pada doanya malam pesta ulang tahun Rani. "Allah, terima kasih. Satu mimpi Elsa sudah jadi." Dengan tas pertama itu, Elsa merasa satu langkah lebih dekat pada janji yang pernah ia ucapkan pada dirinya sendiri. Ia ingin suatu hari nanti, tidak ada anak kecil yang menangis karena dibedakan. Tidak ada lagi tas pasar malam yang menusuk hati. Semua anak, mau kaya atau miskin, berhak merasa berharga. Dan malam itu, di rumah kecil di bawah hujan, mimpi Elsa mulai tumbuh menjadi benih yang kuat. Tahun-tahun berlalu. Elsa menjelma menjadi wanita dewasa. Tangannya terampil, matanya tajam, mimpinya tak lagi hanya digambar di buku catatan. Dari sudut rumah yang dulu jadi saksi hujan dan tangis, kini berdiri bengkel kecil dengan suara mesin jahit yang tak pernah mati. Tas buatan Elsa mulai dikenal orang kampung, lalu merambah ke kota. Bahan sisa yang dulu dipungut dari limbah, kini diganti dengan kulit sintetis berkualitas. Pola jahitannya semakin rapi, warnanya elegan, harganya terjangkau, tapi nilainya tak ternilai. Orang-orang mulai membicarakan Elsa, gadis kampung yang menjelma jadi pengusaha tas sukses. Namanya menghiasi brosur pameran kerajinan. Para wartawan datang, memotretnya berdiri di depan deretan tas karya tangannya sendiri. Beberapa kali Elsa diundang bicara di seminar kewirausahaan. Ia ceritakan tentang mimpinya yang tumbuh dari rasa sakit dan hujan. Dan di sebuah siang yang cerah, Elsa diundang ke sekolah dasarnya dulu. Sekolah yang dulu menjadi saksi betapa ia sering diremehkan karena kemiskinan. Di aula sederhana, puluhan anak-anak duduk bersila. Mata mereka berbinar menatap Elsa yang kini anggun dengan jilbab sederhana dan senyum tulus. Di hadapannya, kotak besar berisi puluhan tas buatan tangannya sendiri. Elsa mengajak anak-anak satu persatu maju ke depan. Dengan tangannya sendiri, Elsa memakaikan tas di punggung mereka. Anak-anak tertawa, berlari kecil memamerkan tas baru ke teman-temannya. Saat itu Elsa menoleh ke sudut aula. Di sana, berdiri Rani, teman lamanya. Wajah Rani sedikit menua, matanya tampak menyesal, namun tersenyum malu-malu. Rani datang membawa anaknya yang masih kecil. Dengan langkah pelan, Rani mendekat, meraih tangan Elsa. "Elsa, maafkan aku ya. Aku dulu keterlaluan sama kamu." Elsa hanya tersenyum. Ia genggam tangan Rani erat. Matanya hangat. "Sudah, Ran. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku nggak punya mimpi sebesar ini." Rani menunduk, menahan tangis. Di belakang mereka, anak-anak berteriak riang sambil memamerkan tas baru. Ruangan kecil itu penuh tawa dan doa. Di hati Elsa, janji kecil yang dulu terucap di malam hujan akhirnya tuntas. Ia membuktikan,
Hinaan bisa jadi bahan bakar mimpi, dan ketidakadilan bisa lahirkan kasih sayang yang lebih luas. Di akhir cerita hidupnya, Elsa percaya satu hal, manusia tak diukur dari tas mahal di punggungnya, tapi dari keikhlasan hati yang tak pernah membedakan siapapun. Sebagai pengingat untuk kita semua, dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Elsa hingga akhir. Semoga kisah ini mengajarkan kita untuk selalu rendah hati, bijaksana, dan saling menghargai, tanpa membeda-bedakan. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, klik like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.